Assalamualaikum Bu Indah, gimana keadaannya Bu? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, rencananya Ibu kan besok mau mengadakan praktek coaching Bu ya, dengan Alur Tirta Bu ya. Nah, saya sebagai observer Bu ya, kemudian Ibu sebagai coach, ya kan Bu ya? Iya Pak, betul. Saya akan melaksanakan praktik coaching model Tirta Pak. Nah, sebelumnya Bu ya, saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu nih sama Ibu nih, terkait dengan proses coaching besok Bu ya. Nah, saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan Ibu capai pada praktik coaching besok nantinya Bu? Kemungkinan ada beberapa target Pak yang akan saya lakukan. Di antaranya yang pertama, menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir, komitmen dari tanggung jawab yang akan diimplementasikan oleh coaching. Baik, jadi yang saya garis bawahi di sini Bu ya, target yang akan Ibu nanti capai saat proses coaching itu yang pertama tadi yaitu menggali informasi dari coach Ibu ya, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang ada pada diri coach Ibu, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan coach Ibu, kemudian yang terakhir komitmen dari tanggung jawab dari coach Ibu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, terkait dengan kompetensi coaching apa yang hendak Ibu capai nantinya Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu keterampilan dalam menggali potensi diri dari coach Pak, yang mana nanti bisa membuat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi saya hanya membantu untuk memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach, yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, jadi Ibu nantinya akan menggali potensi dari diri coach Ibu ya, yang mana nantinya coach Ibu itu bisa menemukan solusinya sendiri Bu ya. Nah selanjutnya Bu nih, bagian mana Bu dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati Bu? Yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian dapat membuat pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin diobservasi dalam bagaimana saya memperdayakan coaching Pak. Wah mantap, luar biasa Bu ya terkait dengan kompetensi Ibu yang terkait coaching tersebut Bu. Nah menurut saya sudah luar biasa bagus Bu terkait dengan kompetensinya yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun coach Bu ya. Nah selanjutnya Bu, terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih nanti itu seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya raih, yaitu coaching nantinya mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri Pak, dan saya juga dapat memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, luar biasa Bu ya terkait dengan indikator ketercapaian yang akan Ibu raih nantinya. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching Bu dilancarkan dan berjalan dengan sesuai rencana dan target Bu ya. Sama-sama Pak, ya amin Pak. Semoga semuanya terlaksana dengan baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri apa kabar? Kabar saya hari ini kurang baik Ibu. Kenapa Pak? Saya perhatikan Bapak terlihat murung dan nampaknya juga sedikit kesal. Iya benar Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan hari ini saya kosong Pak, karena anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Kebetulan juga Bu ya. Saya juga baru saja menyelesaikan jam terakhir saya. Saya pengen curhat sama Ibu, tapi curhatannya ini agak lama Bu.
Ya, tidak apa-apa Pak, silahkan. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini Bu, tapi saya bingung mau memulainya dari mana. Ya mungkin bisa Bapak ceritakan dulu apa yang menjadi keluhan Bapak sekarang. Baik Bu, begini, saya ini bingung. Setiap kali saya mengajar, setiap kali saya masuk ke dalam kelas, banyak siswa-siswa yang tidak memperhatikan Bu. Jadi mereka seolah-olah enggan belajar, begitu Ibu. Lalu bagaimana Pak? Coba Bapak ceritakan lebih lanjut lagi. Jadi dari sekian banyak siswa itu ada beberapa orang yang asik bercanda, asik main-main HP, bahkan ada yang mengganggu-ganggu temannya, begitu Ibu. Nah, jadi menurut Bapak obrolan kita sekarang ini tujuannya untuk apa Pak? Yang pastinya saya pengen curhat kepada Ibu tentang masalah saya di kelas Bu. Dan mudah-mudahan nanti setelah saya curhat dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi untuk masalah saya ini Bu. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menjadi solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi Pak ya. Iya Bu. Terus terang Bu, saya kepikiran terus ketika saya pulang ke rumah, saya tetap kepikiran dengan masalah ini. Selalu Bu terjadi pada beberapa siswa di dalam kelas saya yang belajarnya sembarangan, yang tidak fokus terhadap pembelajaran, itu membuat saya kepikiran sampai ke rumah. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Apa karena metode pembelajaran saya yang selalu monoton Bu ya? Jadi membuat siswa itu merasa bosan, merasa malas, jadi bawaannya tidak memperhatikan pembelajaran Bu. Oh seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau seperti itu menurut Bapak, Bapak harus bagaimana Pak? Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya supaya lebih variatif sehingga anak-anak memiliki minat belajar mungkin Bu ya. Nah, kalau Bapak ingin mengubah metode pembelajaran, kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pembelajaran tersebut? Mungkin nanti saya akan mencoba metode diskusi, terus metode permainan, bermain peran untuk pembelajaran discovery learning. Saya akan segera memetakan siswa berdasarkan minat belajar mereka, kesiapan belajar, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan belajar mereka dengan metode seperti apa, serta menapaki kodrat alam dan kodrat zaman mereka, sehingga mereka bisa meraih mimpi-mimpi dalam pembelajaran. Nah, kalau begitu, siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak Bu untuk kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar mereka, sehingga mereka dengan itu bisa leluasa menentukan metode belajar seperti apa yang mereka inginkan itu. Nah, lalu kira-kira perlu berapa lama Pak target waktunya agar semua yang Bapak rencanakan tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya merancangkan ini mudah-mudahan bisa berhasil dalam 2 minggu ke depan, bisa terlihat hasilnya Ibu. Nah, bagus sekali Pak, memang harus seperti itu Pak ya. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa-siswa Bapak bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Ya, hebat sekali Bapak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Semangat Pak ya. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Indah, seperti apa nih Bu perasaannya setelah Ibu melakukan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang Pak dan lega karena kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar dan coach juga bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Luar biasa Bu ya. Nah, jadi Bu ya, setelah tadi Ibu melakukan proses coaching Bu ya, nah apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ya Bu ya ketika tadi percakapan pra-coaching kita Bu? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik
apa yang disampaikan oleh coach Pak, sehingga saya juga bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Oke, ini Bu ya, kira-kira Bu, bolehkah Bu saya menyampaikan hasil observasi saya Bu ya ketika Ibu melakukan proses coaching tadi ini Bu? Silahkan Pak, dengan senang hati. Oke, saya Bu ya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah luar biasa berjalan baik. Beberapa kali Ibu bisa menangkap kata kunci dari kunci Ibu, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka Bu ya. Nah selanjutnya Bu, menurut Ibu nih kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Untuk kedepannya Pak, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian saya juga akan terus berlatih dalam memberdayakan coach. Oke, baiklah Ibu kalau begitu Bu ya. Nah untuk selanjutnya nih Bu, kapan Bu kira-kira kita akan melakukan percakapan lagi untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Sepertinya bisa kita lakukan lagi bulan depan Pak. Oke, baik Bu ya. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan Bu ya. Kemudian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah di sini saya ingin sharing Pak mengenai rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Pak? Apakah bisa? Bisa Ibu, kebetulan saya juga ingin mengetahui sejauh mana rubrik penilaian coaching saya yang akan saya lakukan dengan Pak Fikri Adi tadi secara spesifik Ibu, sehingga nanti saya bisa tahu sejauh mana keberhasilan coaching saya mampu menggali potensi yang ada dimiliki oleh Pak Fikri Ibu. Baik Pak Budi, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Yang pertama, kompetensi coaching mana Pak yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Ibu pada saat melaksanakan coaching dengan Pak Fikri nanti, saya ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga nanti saya bisa menggali apa yang diinginkan Pak Fikri ya, sehingga nanti saya bisa mengarahkan kunci untuk menggali potensinya Ibu, begitu. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana Pak yang ingin Bapak observasi kepada Pak Fikri Adi? Bagian yang ingin saya gali nanti yaitu tentang mengidentifikasi Ibu, sebab selama ini saya masih bingung untuk mengidentifikasi mana kata-kata kunci dalam pertanyaan-pertanyaan itu Ibu. Jadi yang ingin Bapak observasi itu bagian identifikasi masalah Pak ya? Iya betul Bu. Ya, selanjutnya apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai sebagai coach? Saya ingin menggali potensi yang ada pada diri kunci nanti Bu, sehingga nanti yang saya harapkan kunci bisa menemukan penyelesaian terhadap masalahnya dan juga bisa memberikan ide-ide kreatif yang pada nantinya itu akan berujung kepada penyelesaian masalah yang ada pada dirinya nanti. Nah juga bagaimana nanti kunci bisa merencanakan aksi yang akan dilakukannya setelah coaching ini Bu, dan juga nanti bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan aksi tersebut. Baiklah, semoga kegiatan coachingnya sesuai dengan yang Bapak harapkan Pak ya. Kalau begitu silahkan Pak bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Nah baik Bu, terima kasih untuk observasi awalnya, dan nanti akan saya panggil Bapak Fikri Adinya. Iya silahkan Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah baik Pak. Pak Budi gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak, saya ingin
dengan Bapak nih terkait kondisi anak di kelas saya nih Pak. Oh, siap. Ada apa Pak? Ada punya masalah dengan anak-anak didiknya? Bagaimana? Gini Pak, saya ngajar kelas 7 Pak ya. Nah, saya amati Pak, anak-anak akhir-akhir ini itu mengalami penurunan dalam motivasi belajar. Nah, sehingga penurunan dalam motivasi belajar itu Pak berdampak juga pada hasil belajarnya yang menurun Pak. Iya. Nah, beberapa siswa juga malas Pak ketika mengumpulkan tugas itu Pak. Oh, berarti tentang penurunan motivasi belajar siswa Pak ya, sehingga anak-anak malas belajar nih jadinya. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang ingin Bapak Fikriadi dapatkan dari percakapan kita nih nantinya? Ya Pak, tentunya Pak ya, saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya itu Pak agar lebih giat lagi Pak dalam belajarnya, seperti itu Pak. Oh, gitu ya Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih, kalau kita kasih rentang antara 1 sampai 10, kira-kira Bapak Fikriadi saat mengajar itu di rentang yang mana antara 1 sampai 10 pada saat ini Pak? Ya, saya pikir Pak ya, motivasi saya saat mengajar itu mungkin masih berada di level 6 Pak ya. Oh, masih di level 6 ya Iya. Pak ya. Terus mau Bapak naikkan ke level berapa nih supaya bisa lebih baik? Iya Pak, saya itu orangnya tidak muluk-muluk sih Pak ya. Mungkin di level 8 sudah cukup sih Pak menurut saya. Oke. Nah, sekarang Bapak pengennya sampai di level 8 Pak ya. Nah, kira-kira untuk mencapai level 8 itu apa yang akan Bapak lakukan? Rencananya Pak ya, saya terlebih dahulu dalam memanajemen kelas nih Pak. Nah, misalnya dengan membuat ice breaking terlebih dahulu Pak sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ya. tentunya ice breaking itu juga yang berkaitan dengan tema pada hari itu Pak. Kemudian juga saya ingin membuat sebuah video pembelajaran Pak ya, yang nantinya akan saya tampilkan dan juga berkaitan dengan pembelajaran hari itu Pak. Nah, selanjutnya saya rencananya Pak ingin mengawali setiap pembelajaran itu dengan melakukan tanya jawab terlebih dahulu nih Pak dengan siswa saya itu terkait dengan materi hari itu Pak. Oh iya, bagus. Banyak sekali Pak yang ingin Bapak lakukan situ. Nah, dari beberapa rencana yang ingin Bapak lakukan, gitu ya, dari ice breaking dan lain sebagainya tadi, kira-kira mana nih yang dalam waktu dekat atau yang akan Bapak laksanakan segera? Ya baik, yang saya rencanakan terlebih dahulu Pak ya. Iya. Saya pikir saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis video terlebih dahulu nih Pak. Nah, karena apa? Karena menurut saya pembelajaran berbasis video itu bisa menarik dalam proses belajar anak Pak. Selain itu juga saya akan melakukan ice breaking nih Pak, yang sesuai dengan tema pembelajaran saat itu Pak mungkin Pak. Oh gitu ya, berarti pembelajaran dengan menggunakan video Pak ya. Memang sih ya, ada beberapa siswa yang memang senang dengan menonton video. Dan ice breaking saya lihat juga memang jarang nih guru-guru yang melaksanakan ice breaking tersebut. Nah, kapan Pak mau melaksanakannya itu Pak? Rencananya Pak ya, saya akan melaksanakannya itu mungkin minggu depan Pak, sudah akan saya terapkan Pak. Nah, saya tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya Pak ya, yang saya rancang terlebih dahulu nih untuk mencapai tujuan itu Pak. Iya, oh ya. Berarti Bapak minggu depan ya melaksanakannya. Bisa Pak sendirian? Mungkin saya juga harus bantuan teman nih Pak. Kalau sendirian kayaknya saya masih kesulitan seperti itu Pak. Gitu ya, bantuan teman. Terus siapa nih? Dari guru-guru, kan banyak nih guru-guru. Iya. Bapak perlu bantuan dari siapa? Saya pikir Bu Amil mungkin orang yang tepat Pak ya untuk membantu saya dalam pembuatan video pembelajaran itu Pak. Iya. Karena Bu Amil tuh beliau kan ahli bidang IT Pak ya. Kemudian saya rasa beliau orang yang tepat nih Pak yang akan membantu saya Pak. Kemudian saya juga di sana juga minta bantuan Bu Amil dalam pembuatan rancangan ice breaking yang menarik nih Pak, seperti itu. Oh gitu ya. Ya, pas Pak. Sebenarnya kalau Bu Amel itu memang pas. Beliau juga memang menguasai
tentang teknik pembuatan video-video ya, apalagi dengan Canva itu bagus tuh juga kan. Dan beliau juga guru penggerak, jadi sebelumnya beliau bisa tahu bagaimana cara mengatasi siswa-siswa seperti itu. Bagus Pak, saya setuju. Dan terus bagaimana kalau ini sudah Bapak laksanakan, bagaimana kita tahu kalau Bapak ini yang rencana yang Bapak laksanakan ini memang benar-benar berhasil dan dapat terlaksana dengan baik? Baik Pak, mungkin minggu depan kita bincang-bincang lagi Pak lah, bincang-bincang santai mungkin sambil minum kopi santai Pak ya. Nah nanti saya akan ceritakan kembali Pak ya tentang hasil dari rencana saya yang sudah saya akan laksanakan ini Pak, seperti itu Pak. Berarti kita tunggu sampai minggu depan gitu. Iya, siap Pak. Iya, berarti minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi santai. Nah, sekarang dari ngobrolan kita tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan yang panjang tadi nih Pak? Ya, tentunya Pak ya, dari obrolan kita tadi itu saya dapat menemukan cara Pak ya, cara meningkatkan motivasi belajar murid Pak ya. Nah, dengan mencoba 3 cara tadi ya, selain itu juga saya bertambah wawasan nih Pak dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya turun Pak. Saya rasa seperti itu Pak. Oke, berarti itu yang Bapak dapatkan ya tentang cara memotivasinya. Nah, sekarang saya pengen tahu komitmen Bapak. Kan tadi sudah ada rencana, tentunya kita juga perlukan komitmen. Betul Pak. Ya, sekarang komitmen Bapak apa terhadap rencana tersebut? Iya, saya pastinya Pak ya. Saya selalu berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar Pak ya, seperti video pembelajaran yang menarik juga dalam proses belajarnya, dan juga melakukan ice breaking pastinya Pak ya, agar meningkatkan motivasi belajar siswa saya itu Pak. Wah, keren Pak, itu mantap itu. Berarti rencana yang akan Bapak laksanakan memang baik, dan itu saya berharap nanti ya rencana itu bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Amin. Sehingga anak-anak yang asalnya kemarin itu belajarnya malas, jarang mengumpulkan tugas, nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan tersebut, rencana aksi tersebut, anak-anak bisa belajarnya dengan tekun kembali. Amin. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berjalan nih Pak ya. Amin Pak ya. Baik, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Baik Pak Budi, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah, sebelum kita menutup rangkaian proses observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah Bu. Cuma sekarang tinggal meningkatkan skill saya sebagai coach dengan terus berlatih Bu, dan mencari literasi, mencari bahan-bahan untuk pengembangan diri saya sebagai coach ke depannya lagi Bu. Oke, kemudian dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, tadi saya ada catatan ya Pak ya dari hasil observasi tadi, di mana kegiatan yang Bapak lakukan itu sudah bagus Pak. Mungkin hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach Bapak. Baik Bu, terima kasih atas pengamatan Ibu tadi, yang pastinya saya juga mengakui Bu ya, pastinya ada beberapa kekurangan dari kami, tapi saya juga akan menjadikan bahan untuk pengembangan diri saya menjadi coach ke depannya nanti Bu. Nah, kalau begitu untuk kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Yang pastinya yang ingin saya kembangkan adalah mengidentifikasi masalah Bu. Nah, dari mengidentifikasi masalah sehingga saya nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti bisa menggiring kunci untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapat solusi yang terbaik. Itu Ibu. Baiklah Pak Budi, kalau begitu saya kira cukup sampai di sini
pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Lumayan nih ya. Gimana Bapak nih hari ini? Jadi nggak sampean mau melaksanakan cuci nanti juga? Kompetensi mana yang mungkin tadi dari beberapa kompetensi tadi ya, yang secara spesifik yang ingin Bapak perbaiki ya, dua kompetensi yang dan memberikan pertanyaan yang berpokok ya. Nah sekarang yang terakhir Pak, sekarang indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam